lebih advance lagi. Ya. Nah, input dan outputnya itu adalah key pasangan dari key sama value. Sehingga fungsinya ada dua di sini. Yang pertama adalah fungsi map, dan yang kedua adalah fungsi reduce. Ya, di mana fungsi map ini eh, akan menerima sekumpulan input key sama input value, lalu mengoutputkan eh, list dari output key sama intermediate value. Ya, pasangan dari output key sama intermediate value. Nah, hasil dari mapping itu akan diterima oleh fungsi namanya reduce. Ya, makanya di situ inputnya reduce mirip sama outputnya mapping. Ya, outputnya reducer sama mirip kayak outputnya mapper. Di mana di situ inputnya adalah output key sama list dari intermediate value. Sedangkan output dari reduce adalah list dari output value. Ya. Nah, eh, map ini nantinya akan kita tuliskan isi fungsinya ya sebagai programmer. Kemudian kita akan mengambil input itu untuk menghasilkan pasangan list dari output key sama intermediate value. Ya. Dan eh, apa reduce fungsi reduce itu akan sama kita isi fungsinya akan menerima intermediate key sama sekumpulan dari value dari key tersebut yang akan digabung dengan sekumpulan value-nya. Ya. Nah, di eh, eh, di MapReduce ini akan menggunakan em, eh, paradigma yang memungkinkan kita menangani list dari value yang sangat besar. Ya, itu bisa muat di memori. Ya, di memori atau bahkan kalau pakai disk, ada yang beberapa pakai disk, tapi kan tetap terbatas. Ya. Eh, yang jelas kalau di memori lebih terbatas lagi. Nah, ini definisi dari fungsi ini yang mungkin terlalu umum atau bahkan bisa dikatakan kalau nggak bisa dikatakan sebagai terlalu nggak jelas ya. Makanya kita harus isi fungsi mapper sama reducer ini. Nah, contoh penggunaan dari map reduce itu eh, yang sering dipakai yaitu untuk grab yang terdistribusi ke CPU yang berbeda. Ya, kalau yang pekan lalu kita belajar mengenai data cleaning pakai grab, ya, itu ada Global Regular Expression Print yang mengolah natural language processing untuk punya regular expression yang fleksibel dalam mengolah teks. Kemudian juga dipakai untuk sorting, tapi sortingnya datanya gede, makanya harus didistribusi. Lalu juga digunakan untuk reversal dari link yang ada di web, yang direpresentasikan dengan sebuah graph. Ya, pakai bagian dari graph teori, sehingga representasi datanya berbeda dengan data struktur yang biasa kita pakai. Jadi bagian dari big data. Lalu eh, MapReduce juga sering dipakai untuk menganalisa statistika dari log file di pengaksesan web. Karena di log filenya itu sangat banyak ya. Kemudian speednya atau velocity kan kalau di big data itu ada 3V, minimal 3V, ada diambil 5V, ada 9V. Yang 3V ini adalah volume, velocity sama variety. Nah, velocity ini kecepatan menerima data yang nggak bisa kita handle, nggak bisa kita kontrol. Sehingga ketika orang mengakses sebuah website di web server,
maka kita bisa lihat akses lognya sangat cepat sekali, ya. Dan ini nggak bisa dipakai pemrograman biasa, harus pakai MapReduce. Lalu bisa juga menginvert indeks, ya, pembangunan indeks. Kita tahu bahwa untuk web untuk searching di mesin pencarian, ya, di search engine itu kuncinya ada di indeks, ya, kuatnya ada di indeks sehingga kita bisa dapat dengan cepat hasilnya. Atau pengklasteran dokumen, ya, begitu banyak dokumen yang diklaster sehingga dia perlu MapReduce juga. Atau eh, apa pengolahan machine learning lainnya, ya. Dan yang terakhir dipakai itu di dunia natural language processing, di machine translation, ya, di mana machine translation saat ini dia berdasarkan dengan statistik yang terkenal dengan adanya Google Translate, ya. Kalau sebelumnya kan eh, 20 tahun yang lalu sampai 10 tahun yang lalu ketika saya me- meneliti tentang mesin translation itu pakai rule based, ya. Pada saat itu masih rule based karena Google Translate belum terkenal, ya. Nilai akurasinya sangat rendah karena nggak banyak orang pakai. Nilai statistika hasil terjemahannya masih kecil, ya. Tapi ternyata dengan seiringnya ledakan data, maka hasil statistik itu menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan rule based machine translation. Jadi statistical machine translation hasilnya sekarang ini lebih akurat dibandingkan rule based. Tapi kadang-kadang juga nggak make sense kalau kita pakai Google Translate, ya. Karena di situ kadang kalau kata-kata yang susah atau urutan kata yang nggak lazim, maka kita bisa kadang mendapatkan akurasi yang rendah juga gitu. Tapi tetap atau secara umum lebih bagus hasilnya dibandingkan rule based machine translation. Nah, di MapReduce ini eh, library-nya itu di dalam program MapReduce, eh, pertama dia akan membagi file-file inputnya menjadi sekian jumlah potongan, ya, yang biasanya itu 16 atau 64 megabyte per potongan tersebut yang akan dikontrol oleh sebuah parameter, ya. Lalu kemudian dia akan me- memulainya dengan banyak copy dari program untuk diletakkan dalam cluster mesin, ya. Dan kemudian salah satu dari copy program tersebut, ya, yang master itu akan dikhususkan untuk me- eh, me- mengatur pembagian kerja, ya, untuk beberapa mesin, ya. Eh, ada dibagi ke mesin untuk melakukan mapper, ada dibagi untuk mesin-mesin yang melakukan reducer, ya. Nah, master ini dia akan memilih worker atau mesin yang idle, ya, yang lagi kosong kerjanya. Maka dia akan dikasih kerjaan satu, mapping atau reducing, ya. Jadi nggak dia akan lihat siapa yang nganggur baru dikasih kerjaan. Nah, kelebihan dari reduce itu adalah nggak ada ini stateless, ya, nggak ada state yang dibagi antara mesin. Jadi nggak usah tengok kiri tengok kanan mesinnya, nggak usah lihat teman-temannya, dia akan bisa langsung di paralel secara masif. Dan karena MapReduce itu didesain untuk memproses data yang sangat besar menggunakan ribuan atau puluhan ribu mesin, maka library itu harus bisa mendukung, harus mentoleransi adanya kegagalan mesin, ya. Jadi ketika master itu ngeping setiap worker secara periodik dan ketika nggak ada respon yang diterima dari mesinnya, maka
kasih waktu threshold sekian waktu, maka masternya akan menandai worker tersebut sebagai gagal, ya kan? Sehingga pekerjaan mapping akan diselesaikan oleh mesin eh, yang gagal itu, yang jenis gagal itu akan di reset kembali ke kondisi awal idle-nya, sehingga akan menjadi eh, tersedia untuk dischedulekan ke mesin yang lain, ke worker yang lain. Nah, MapReduce ini akan bisa recovery, bisa kembali untuk me, eh, me, eh, apa untuk mengatasi kegagalan dalam skala besar, ya. Contohnya ketika ada operasi MapReduce, ya, kemudian ada maintenance di jaringannya, ya, entah dari providernya atau operatornya, ya, itu dia akan menjalankan cluster, ya, dan kemudian ada grup katakanlah 80 mesin pada saat yang bersamaan itu menjadi nggak bisa dijangkau selama beberapa menit, maka MapReduce masternya itu akan mengeksekusi ulang pekerjaannya dengan melakukannya dengan eh, mesin yang nggak bisa dijangkau tersebut, ya, akan melanjutkan progresnya, sehingga akhirnya akan menyelesaikan keseluruhan operasi MapReduce. Nah, contoh penggunaannya itu yang paling sederhana yaitu masalah menghitung kemunculan sebuah kata di dokumen yang ukurannya sangat besar, ya. Sehingga user itu akan menulis program yang mirip dengan seperti ini, ya. Di mana masalah untuk memudahkan permasalahannya, maka kita bisa lihat kita punya 4 dokumen, ya. Yang dokumen pertama isinya hello world, dokumen kedua isinya oh hi there world, dokumen ketiga why hello there world, dokumen keempat word how the hell are you, kayak pemrograman pertama kita, ya. Kalau kita pemrograman pertama kan isinya kayak program hello world kan. Nah, di uh, MapReduce ini hasilnya adalah yang kita harapkan jumlah kemunculan kata-katanya, di mana hello ada 2, word ada 4, oh ada 1, hi ada 1, there ada 2, why ada 1, karakter juga mungkin bisa dihitung 1, how 1, dan seterusnya, ya. Nah, gimana cara paradigma pemrosesan MapReduce ini, ya, dari inputnya dokumen tersebut, maka akan kita bagi setiap dokumen ke mapper yang berbeda. Karena ada 4 dokumen, kita punya 4 mapper. Kemudian fungsi mapping ini akan memunculkan setiap kata, hasil output mengoutputkan setiap kata plus jumlah kemunculan kata tersebut, ya. Di sini contohnya hanya 1 setiap kata tersebut, ya. Nah, dokumen berbeda bisa jadi punya kata yang sama. Maka di sini kita bisa kumpulkan untuk kata-kata yang sama dalam sebuah klaster yang sama, ya. Lalu kita membutuhkan fungsi reducer, di mana fungsi reducer ini akan mentotal jumlah angkanya, ya, yang dihasilkan untuk satu kata tertentu, ya. Ini mungkin simpel aja di sini, kan tinggal dijumlah pakai tangan bisa, itu pakai manual bisa. Tapi kalau dokumen besar, ya, ini untuk memudahkan pemahaman aja. Hanya mentotal jumlah satunya aja, ya. Tapi ini eh, contoh paling sederhana di MapReduce bisa pakai seperti ini, counting words. Dan karena kita punya 5 kata yang berbeda,
Maka di sini ada 5 reducer yang bertugas untuk menghitung masing-masing kata. Ya. Hasilnya adalah kata hello ada 2, word ada 4, oh ada 1, hai ada 1, there ada 2. Ya, ini proses kerja MapReduce seperti ini, ya, di mana inputnya adalah dokumen, kemudian ada fase mapping, kemudian ada shuffling, ya, ada fase menshuffle, ya. Dimana kalau kita database itu mirip dengan group by, mengelompokkan kata yang sama. Ya. Kemudian di sini dalam fase shuffling ini nggak ada sortingnya, ya, nggak ada sortingnya. Ini masih primitif, MapReduce yang paling dasar. Lalu kemudian ada fase reduce. Ya. Di 4 fase ini minimal yang eh, ada dalam permasalahan penghitungan kata. Nah, di sini kita lihat MapReduce akan menjamin kaki yang sama akan diproses bersamaan dengan eh MapReduce. Ya. Jadi kunci yang sama akan diproses bersamaan. Kata yang sama akan diproses bersamaan dan penggunaannya bisa macam-macam. Ya, bisa pakai nggak hanya penghitung kata, tapi ada bisa juga menghitung jumlah yang unik, mengurutkan dan seterusnya. Nah, ini hasil seperti ini, di mana sebelumnya kita punya jumlah mapper sebanyak jumlah dokumen dan jumlah reducer sebanyak jumlah kata, ya kan? Dan MapReduce ini cuma fleksibel. Kita tergantung dari punya kapasitas mesinnya ada berapa sehingga kita bisa sesuaikan, ya. Di mana di sini contohnya ada 2 mesin untuk mapper dan ada 3 mesin untuk reducer, atau kemungkinan untuk beberapa fungsi karena beberapa pekerjaan itu dia ringan dikerjakan oleh mapper yang sama atau reducer yang sama, ya. Dan nggak hanya lebih sedikit jumlah mesinnya untuk mapper dan reducer, tapi bisa lebih banyak. Ya, manakala itu bisa berhari-hari memproses data yang besar, maka kita bisa bagi lagi dokumennya. Walaupun kita punya 4 dokumen di sini, kita nggak harus punya 4 mapper ketika dokumen besar. Maka kita bisa bagi menjadi di sini contohnya 7 mapper, 7 mesin untuk melakukan mapping. Ya. Nah, untuk teksnya mungkin secara umum aja karena kita belajar pseudocode, ya. Kita nggak akan belajar bahasa tertentu kecuali untuk assignment karena assignment akan menggunakan Python, ya. Eh, di pseudocode kita ini eh, 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 apa kita akan mendefinisikan fungsi mapper kita, fungsi reducer kita sama pipelining-nya. Ya, pipelining untuk mengeksekusi bagaimana cara mengeksekusi urutan dari mapper sama reducer. Ya, dimana di sini untuk pipelining kita punya inputnya, seluruh datanya adalah sebuah tabel string dan string, ya, karena kumpulan key sama value, pas dengan string. Kemudian outputnya adalah string dan integer, ya. Nah, variabel output ini didapatkan dari eksekusi eh, mapping sama reducer, ya. Di mana yang dieksekusi pertama kali adalah mapping, kemudian reducer. 2 fungsi dijalankan secara pipelining. Ya, mungkin ini paradigma pemrograman yang baru, di mana kita bisa satu baris adalah satu fungsi, maka di sini cocok menggunakan Python dengan
pipelining yang berurutan ya. Nah, banyak data yang bisa kita pakai, nggak hanya string sama integer. Ya, bisa floating point, bisa tuples ya. Isi dari MapReduce kita pertama adalah fungsi mapper. Di mana fungsi mapper ini kita akan melakukan output kata dan angka satu karena kemunculannya satu persatu, dicacah satu persatu. Ya, lalu kita akan melakukan looping dari dokumen tersebut yang akan di-split beberapa kata. Ya, lalu dot value-nya adalah berupa string. Ya, nah untuk reducer dia akan melakukan looping juga, di mana akan mengoutputkan eh, eh, kata dan jumlahnya. Kalau sebelumnya di mapper adalah satu, maka reducer jumlah total satunya itu, ya, di mana dia ada beberapa list dari beberapa integer, ya, yaitu total kata-kata tersebut, ya. Jadi input value-nya di reducer beda dengan input value-nya di mapper, dan input key-nya adalah kata tersebut, ya. Sehingga kita punya inputnya string, ya, di mapper akan mengaturkan word sama satu, ya, sama angka satunya untuk setiap kata word. Lalu reduce-nya akan menghitung total kemunculan tiap kata, ya. Nah, kalau meng- eh, menghitung dokumen, jumlah dokumen untuk tiap kata itu beda lagi prosesnya, ya, dibalik paradigmanya. Kalau sebelumnya kita menggunakan application untuk menghitung berapa jumlah kemunculan kata, maka di sini coba kita kembangkan lagi permasalahannya untuk menghitung jumlah dokumen yang unik untuk tiap kata. Ya, di mana kalau kita hitung hello, itu ada berapa dokumen yang mengandung kata hello tersebut. Ada word, ada berapa dokumen yang mengandung kata word. Ya, dokumen yang berbeda. Ya. Maka di sini isi map reduce-nya beda. Ya, mungkin pipeline-nya sama, tapi isi fungsi map sama reduce-nya beda. Ya. Dan kita bisa mempunyai fungsi reduce yang lebih dari satu karena kita nggak eh, apa eh, awalnya harus coba-coba menghitung jumlah dokumen nggak bisa dengan satu fungsi reduce, ya. Nah, di sini contohnya kita akan menggunakan eh, apa primitif MapReduce ya. Nggak akan pakai fungsinya set. Kalau di pembahasan programan tingkat tinggi kan pakai set bisa langsung ketemu itu. Tapi kan di sini kita akan mengeksekusi primitifnya di mesin-mesin yang berbeda, ya, mesin CPU yang berbeda sehingga kita butuh eh, belajar dari primitif yang operasi yang paling primitif. Ya, ya. Nah, di sini contohnya ada 4 dokumen, ya, kemudian ada fungsi mappernya untuk menghitung dokumen dengan katanya dan kemudian dikasih angka satu, ya. Lalu kemudian fungsi reduce-nya akan menghitung katanya. Lalu ada fungsi reduce kedua akan menghitung jumlah dokumennya, ya. Seperti ini, maka kita bisa menggunakan map reduce untuk menghitung jumlah dokumen yang berbeda untuk tiap kata, ya. Sehingga isi dari fungsi map reduce-nya adalah seperti ini, ya. Eh, untuk tiap kata yang ada di dokumen akan menginputkan dokumen dan katanya dan jumlahnya adalah satu. Kemudian oleh reduce dia akan mentotal katanya, dan kemudian dia akan mentotal juga dokumennya. Ya. Nah, sekarang kita ada quiz untuk menghitung dokumen berbeda tiap kata. Itu kita punya dua buah fungsi MapReduce seperti ini, ya. Kira-kira ini kira-kira aja kalau kita belajar seperti mesin yang akan mendebak pseudocode ini, maka eh, kira-kira dia
lebih lebih mana ya? Lebih eh apa kira dua dua piece dukut ini akan menghasilkan output yang sama atau berbeda. Ya, kalau kita jalankan MapReduce ini di compiler ya dengan CPU yang berbeda yang sudah diatur oleh masternya. Silakan jawab di Zoom, jawabannya apakah A atau B. Saya tunggu dengan menit untuk menjawab karena kayaknya gampang kan. Kita 10 menit lah untuk dibaca dengan detail programnya.
Ya, udah lebih dari 10 menit. Mayoritas menjawab B, 62%. Yang betul ya B. Ya, ini nggak menghasilkan output yang sama dari dua pseudocode ini. Ya. Em, Kalau hanya mencocokkan kodenya emang beda ya. Jadi bukan berarti kode yang beda, outputnya beda. Tapi kebetulan ini kode yang beda juga outputnya beda. Ya, nggak seperti mencocokkan gambar ya. Di sini yang sebelah kiri itu menampilkan mengoutputkan jumlah dokumen yang berbeda untuk setiap kemunculan kata, untuk setiap kata ya. Kemudian yang sebelah kanan kita bisa lihat seperti apa output dari sebelah kanan. Ternyata kalau yang di sebelah kanan itu, ini saya pakai input yang berbeda ya. Di mana outputnya adalah eh, kata here ada dua, are satu, some satu, words ada lima. Karena di sini reducernya berdasarkan ID dari dokumennya aja, ya. Sehingga dia akan bisa menampilkan seperti ini, ya. Nah, untuk penggunaan MapReduce lainnya itu bisa bisa dipakai untuk mengurutkan, untuk menghitung total yang unik, ya. Eh, untuk sampling, menampilkan first, filter, join, semua fungsi-fungsi pengolahan dasar data science itu bisa pakai MapReduce, ya. Manakala jumlah datanya besar sekali. Nah, sekarang kita coba lihat join. Nah, join ini biasanya dia eh, akan dihitung eh, eh, berdasarkan eh, implementasinya MapReduce, ya. Seperti kayak di SQL, ya, under the hood. Di mana di sini kita bisa membayangkan macam di database, ya, di SQL join. Nah, penggunaan dari aplikasi di dunia nyata untuk join adalah ketika kita coba searching, ya. Di sini kita akan coba menjawab pertanyaan yang ada di search engine, ya. Apapun pertanyaannya ada jawabannya di search engine kan. Kalau di Google nggak bisa, maka di ChatGPT yang lebih eh, eh, banyak menghasilkan jawaban, ya, dibanding kalau Google. Contohnya di sini pertanyaan apakah eh, Charles Mingus itu adalah seorang komposer, ya. Kalau kita search di engine Mingus is composer, maka akan keluar banyak dokumen yang berkaitan dengan Mingus is a composer. Kalau kita pakai regular expression petik dua, ya, sehingga persis kalimatnya seperti itu, ya. Tapi manakala kita tanya lebih detail, ya, is Charles Mingus 1950s American jazz composer, maka seringkali Google nggak bisa dapat yang terlalu spesifik kata-katanya, ya. Maka di sini kalau kita mapkan, kita petakan query kita di search engine, ya, berdasarkan pemodelan NLP, Natural Language Processing, macam di ChatGPT itu, ya, maka kita punya pemodelan dari Natural Language Processing-nya untuk posisi kata-katanya, ya. Dimana kalau kita lihat dokumen-dokumennya, maka itu ada Mingus Composure, Dominated Scene Back in 1950s, ya, tapi nggak persis katanya seperti query kita kan. Kemudian was to Product of America, The Change the Face of Jazz, ya. Maka beberapa hasil query itu kalau digabung dia akan jadi
bisa menjawab query kita. Ya, tapi kalau spesifik teksnya itu seperti query kita, maka nggak akan keluar hasilnya. Nah, kita butuh pemodelan, ya, modelkan language processing, yaitu di sini Composer X, ya, documented the scene back in 1950s and 1960s, maka itu dia akan bisa turunkan menjadi Composer X, itu adalah 1950s Composer, yang berdasarkan dari hasil query yang kedua ini, ya. Maka kita bisa menurunkan pemodelannya yang lebih general, ya, nggak hanya tahun 50 tapi antara 50 sampai 60. Nah, di SQL itu join-nya itu merupakan gabungan dari beberapa tabel, ya, minimal dua tabel. Di sini contohnya kita punya dua tabel, eh, orang, kemudian eh, predikatnya, kemudian objeknya. Di mana kemudian tabel yang kedua kita punya kategori sama entitinya. Ya, kalau sebelumnya kita punya composer X, ini kayak macam isi kategorinya, ya kan? Value-nya apa? Itu kita bisa tanya apa aja, ya, nggak hanya si masing aja, tapi kita bisa tanya, bisa mengisi nilai dari composer X ini yang punya pola yang sama. Itu juga dengan tabel kategori, ya. Semua yang jenisnya persons dia bisa jadi eh, pakai pola persons. Kemudian kalau dia kolumnis di Huffington Post, ya, presiden, komposer jazz, itu semua bisa menempati pos apa itu role-nya di model natural language processing kita. Ya. Outputnya seperti apa yang kita harapkan adalah di mana ketika kita punya pola subjek, predikat, objek, nah itu bisa kita ganti, kita bisa lihat subjeknya itu diisi dengan kita ganti dengan kategori, di mana apakah dia seorang person, apakah presiden, atau kolumnis di Huffington Post, ya, itu kita bisa isi kategorinya. Kalau kita join, maka bisa menggabungkan beberapa query, hasil query untuk mengisi, menjawab query tersebut, ya. Hasil dari searching itu akan membentuk query-nya. Nah, makanya dia kayak macam ChatGPT bisa jawab apa aja, karena kita bisa join nilai-nilai yang berbeda, ya. Polanya tinggal dipakai, kemudian dengan nilai yang berbeda sehingga akan dapat jawaban yang diinginkan. Nah, di sini ada apa, nilai yang sama di join tersebut. Karena kalau dua tabel yang nggak ada nilai yang sama, maka nggak akan bisa di join dengan sempurna. Sehingga di SQL itu kita punya query-nya adalah select bintang from facts category where subject equal to entity, sehingga kita bisa join karena ada satu nilai yang beririsan. Nah, di MapReduce, eh, ini kemudian kita kelompokkan berdasarkan subjeknya, ya, supaya hasilnya itu adalah punya pola yang sama dengan subjek tersebut. Nah, di MapReduce itu SQL ini mirip kayak pasangan key sama value. Key-nya adalah string, value-nya juga list of string, list of tiga strings, di join dengan list of dua string, ya. Sehingga kalau kita join pakai MapReduce, ya, do it yourself MapReduce join, maka di sini kita bisa definisikan fungsi mapelnya adalah untuk tiap input, nilai input, maka kita bisa cek apakah kategorinya itu adalah fact, ya, apa bukan fact, yaitu tabel kategori, ya. Cuman cek aja dari tabel yang mana dia, tabel fact apa tabel kategori, ya. Kalau di tabel fact, maka yang kita tampilkan adalah subjeknya.
Kalau tabel kategori kita tampilkan adalah entity-nya. Sama nilainya, tapi di dua tabel ini kolomnya beda. Artinya di kolom subjek, artinya kolom entity. Ya. Dan di fungsi reducer kita itu akan melihat semua kategori, semua facts, isi dari tabel fact sama isi dari tabel kategori. Maka kemudian untuk tiap input value tersebut akan dicek lagi apakah dia tabel fact, apa tabel kategori. Dimana kalau tabel fact dia akan ditambahkan ke tabel fact, kalau kategori akan ditambahkan ke tabel kategori. Ya. Nah, di sini untuk setiap facts, tiap tiap nilai yang ada di tabel fact, maka dia akan menampilkan semua kategorinya. Ya. Ini isi kayak SQL seperti ini sebetulnya. Jadi jangan eh, apa nih, jangan jangan eh, eh, melihat panjangnya ya. Memang kayak rumit kan. Tapi kalau di SQL kita bedah engine di database-nya, maka di engine di BMS-nya maka prosesnya memang seperti ini. Dan kita mengikuti prosesnya sama dengan SQL. Hanya misalnya kalau di SQL itu satu baris, maka kita bedah menjadi lebih detail proses MapReduce-nya, sehingga kita bisa bagi-bagi ke mesin yang berbeda. Ya, tapi apa ini bisa nggak dipakai ya untuk yang primitif ini hanya sekedar untuk memberikan pelajaran mengenai hubungan antara MapReduce dengan yang ada di teori database ya yang dari pelajaran sebelumnya ya. Jadi nggak perlu kita implementasikan di dunia nyata ya. Kalau diimplementasikan di dunia nyata akan jadi seperti bottlenecks ya. Maka di situ akan banyak yang harus didefinisikan primitifnya. Nah, eh, di MapReduce itu perlu dianalisa juga, ya walaupun dia bisa dibagi ke banyak mesin, tapi ketika datanya begitu besar, perlu juga dihitung kompleksitas algoritmanya. Ya, kalau di kuliah S1 dulu ada kuliah namanya analisa pemrograman, teori bahasa pemrograman, atau analisa algoritma, maka di ilmu komputer ada namanya Big O, ya untuk menghitung kompleksitas algoritma. Maka di MapReduce juga penting untuk menghitung kompleksitas algoritmanya untuk bisa menghitung kira-kira berapa lama setiap mesin itu bisa mengerjakan pembagian mana yang paling efisien sehingga nggak membutuhkan waktu yang lama. Nah, contohnya di sini untuk kasus kembali ke penghitungan kata dalam dokumen. Ya. Nah, ketika kita melakukan eh, penghitungan kata dalam dokumen tersebut, ya kita bisa lihat kompleksitasnya. Ya, dilihat dari eh, biasanya best scenario sama worst case scenario. Ya, nah ini untuk quiz. Ketika kita punya best case scenario, ini paralelisasi untuk jumlah mapper yang maksimum, ya itu apakah n log n atau sebanyak mungkin yang kita punya. Ya, silakan jawab di Zoom. Jawabannya A, B, atau C. Kita tunggu 5 menit ya. Ini kompleksitas untuk mappernya ya. Untuk mappernya A, B, atau C.
Ya kita lihat yang paling banyak jawabnya adalah C, as many as we can afford. Eh, Tadi memang saya sebutkan kalau dalam dokumen bisa dibagi menjadi beberapa mapper ya. Eh, tapi di sini yang lebih efisien itu adalah best case scenario ya, yaitu jumlah maksimum mapper untuk bisa memparalelisasi karena kalau dibagi menjadi mapper yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan dokumen, maka itu ada proses pembagian yang harus dihitung lagi kompleksitasnya, ya kan? Maka di sini yang best case scenario itu adalah sejumlah dokumennya n. Ya, kalau C nanti jadi worst case, bisa jadi worst case scenario karena proses pembagiannya bisa dimakan waktu yang lebih besar dari kompleksitasnya, ya, jumlah n-nya. Nah, sekarang kalau mapper yang kedua, ya, di mana dari mapper yang kedua ini jumlah maksimum mapper yang kedua, ya, yaitu berapa banyak paralelisasi yang kita bisa dapatkan itu n, m, atau n kali m. Silakan jawab di polling yang ada di Zoom. Saya kasih waktu 5 menit.
Ya, udah lebih dari 5 menit. Mayoritas jawabannya adalah C, 68%. Ya, yaitu jumlah dokumen dikalikan jumlah eh, apa, dokumen yang dikirim ke mapper yang kedua. N kali M. Ya. Saya jawabannya B, bukan C. Ya, ini kalau ujian mudah nggak yang salah ya. Eh, di sini eh, jumlah jumlah mapper yang kedua maksimal adalah M, ya. Jumlah mapper yang maksimal itu adalah M, ya. Yaitu jumlah dokumen yang dikirim, ya. Jumlah dokumen yang dikirim. Di sini mapper yang mapping yang kedua itu nggak harus menggunakan ID yang sama, ya. Nggak harus mesin yang sama dengan mapper yang pertama, ya. eh Kalau sebelumnya dokumen yang pertama itu contohnya dieksekusi oleh mesin yang pertama, ya. Kemudian di mapper yang kedua nggak harus mesin yang pertama juga, bisa mesin yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Sehingga tergantung dari jumlah dokumen yang dikirim di mapper yang kedua, maka dia sejumlah itu yang paling efisien, yang paling best case scenario, ya, jumlah mapper yang paling maksimal. Ya. Dan di sini yang namanya kompleksitas itu biasanya kita akan dapatkan yang paling cepat, lebih cepat kalau kompleksitasnya lebih rendah. Ya. Makanya sekarang pertanyaannya, apakah jumlah itu jumlah mesin yang ada di mapper ataupun reducer, jumlah fungsi mappernya atau jumlah fungsi reducernya itu akan mempengaruhi kecepatan dari pemrosesan. Ya, kita bisa lihat contoh di penghitungan kata tersebut yang A ini ada dua mapper, yang B ada satu mapper. Pertanyaannya mana yang lebih cepat? Ya, apakah A, B, atau sama aja dua-duanya? Silakan kirim ke polling yang ada di Zoom. Kita tunggu 5 menit juga.
tanggal 16 Oktober. Mak, berapa? Ini Oktober ya, Mak? Hmm. Berapa tahun lagi, Mak? Ulang tahun. Masih lama. Ayo, sikat gigi. Mama suruh sikat gigi loh. Mama suruh sikat gigi. Iya, sudah 5 menit ya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya mayoritas A, 62%. Ya. Yang betul adalah jawabannya, ya kalau eh, inputnya adalah sekumpulan dari kalimat, ya, dokumen dari kalimat, kemudian kalimat dokumen dari kata, maka yang lebih cepat itu adalah kalau kita punya dua mapper, ya. Kita punya dua mapper di sini, eh, eh, pekerjaannya lebih kecil, maka akan lebih dinamis untuk load balancing, ya. Lebih dinamis untuk load balancing, ya. Di sini eh, kalau seandainya kita bisa simulasikan fault tolerannya, ya, ketika ada fault di beberapa mesin itu, maka bisa kita hitung juga kira-kira pakai kode yang pseudocode yang A atau yang B yang lebih cepat dengan adanya kemungkinan failure di beberapa mesin, ya. Di sini maka ketika eh, tugas yang dibagi ke tiap mesin itu lebih kecil porsinya, maka recovery-nya akan lebih cepat. Ya, nggak perlu ngurang lagi riset dari awal kalau sehingga tasnya besar, kemudian dia fail, udah mau ujung-ujung ternyata fail, ya kan? Maka harus di riset lagi dari awal, kemudian dialihkan ke mesin yang berbeda, sehingga akan memberikan waktu yang apa ini lebih besar lagi, ya. Dan sangat-sangat mungkin namanya di dunia komputasi akan adanya kegagalan pemrosesan, ya, di mesin-mesin tersebut. Ya. Ini karena juga di kode yang kedua itu ada looping dalam loop, ya, looping dalam looping atau dalam pemrograman nested loop, ya. Secara umum teorinya adalah ketika kita ada nested loop, maka harus kita bagi ke mapper yang berbeda, ya. Kita harus bagi ke mapper yang berbeda sehingga eh, apa nggak akan kalaupun kita punya satu mesin aja, ketika ada nested loop, ya, maka itu akan membuat kompleksitasnya kan eksponensial, ya.
nggak hanya double lagi, nggak hanya triple lagi, tapi eksponensial. Nah, apalagi kalau kita mau bagi ke mesin yang berbeda. Banyak mesin ribuan, maka di sini nested loop akan membuat prosesnya akan lebih lama, terutama kalau ada failure, ya. Eh, Lebih cepat, sangat lebih cepat kalau seandainya kita bagi menjadi satu loop maksimalnya. Nah, yang terakhir di reducer kita, yang ini ada kemungkinan yang buruk juga terjadi, di mana kata-katanya nggak seimbang terdistribusinya. Ya, ada banyak yang kata yang sering muncul, ada kata yang jarang muncul, maka distribusinya nggak bisa dikatakan sebagai distribusi normal. Ya, ini namanya distribusinya nggak seimbang, skewed. Ya, nah kalau kita ingin load balancing dengan otomatis, eh, maka distribusinya harus seimbang, ya. Di mana semua kata dengan semua nilai dengan key yang sama itu bisa jadikan satu mesin, ya. Nah, di contoh ini sangat sangat relevan dengan teori Zipf namanya, di mana yang namanya kata itu kemunculan frekuensi kemunculannya itu seperti eksponensial terbalik ini, ya. Ada banyak kata yang rankingnya paling tinggi, ya, hanya sedikit kata yang rankingnya tinggi, itu frekuensinya jauh di atas kata-kata rankingnya yang ada di menengah atau yang bawah. Kalau kita lihat di Wikipedia, itu frekuensi dari semua kata itu namanya proporsional yang inverse terhadap rankingnya. Jadi kalau frekuensinya itu F, rankingnya itu R, maka F itu sama dengan 1 R, atau R sama dengan 1 F. Ya, proporsinya terbalik. Ya, sehingga kalau kita lihat beberapa kata-kata yang top rank semacam the, of, ya, itu frekuensinya dia mendominasi, ya. Ranking pertamanya the, ranking keduanya of, kalau dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu, itu mendominasi, ya, sehingga antara rank pertama dan rank kedua itu dua kali lipatnya persentase kemunculan kata dalam dokumen. Ya, secara umum, ya, ini seperti itu dan akan mungkin terjadi distribusi yang sama di dokumen yang kita punyai. Ya. Dan di sini eh, dari semua kata-kata yang ada di dalam kamus itu 0,2% yaitu mendominasi 50% kemunculan. Makanya nggak seimbang jadinya kan. Nah, dari sini maka kita bisa menghitung skor dari aplikasi join kita dengan menghitung total kemunculan tiap katanya, ya, dengan menggunakan skor lalu di situ dalam jumlah kemunculannya, ya. Kalau dia akan sering muncul maka skornya akan sangat tinggi. Nah, ini eh, kita punya dua mapper seperti ini, ya, maka nggak usah dieksekusi dulu, ya, coba dibayangkan aja kalau kita punya dua mapper seperti ini, maka mapper yang kedua itu setiap tabel akan mengandung kategori yang single, yang satu, ya. Contohnya kalau person, maka dia harus menuju ke reducer yang sama, ya kan. Maksudnya di sini jangan khawatir dulu. Eh, Maka kalau kita hanya menjadikan hanya satu mapper itu kadang lebih baik juga, ya. Di mana di sini eh, apa eh reducernya hanya satu, ya, nggak dua reducer. Maka kalau kita eh eh, kategori yang single itu nggak harus menuju ke reducer yang sama,
ya dengan menggunakan reducer satu itu, maka dia akan lebih efisien kalau untuk reducer dalam kasus contoh kasus ini ya, karena dia nggak me, apa ini me- tidak perlu me- 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 melibatkan kategori yang satu ya, itu maka kategori yang sama dia nggak perlu untuk menuju ke reducer yang sama. Itu mungkin untuk MapReduce-nya kalau jelas apa di diimplementasikan ke beberapa aplikasi yang lain, dia akan tuh punya efek yang berbeda ya, tergantung dari aplikasinya. Di sini kita coba menggunakan paradigma yang berbeda dengan pemrograman lainnya, di mana di pemrograman MapReduce ini kita harus harus berpikir secara fungsional ya, nggak ada lagi urut-urutan tapi berdasarkan fungsional untuk memproses satu fungsi ke fungsi yang berikutnya. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Ya, kalau nggak ada, saya yang eh, akan menanyakan di sama yang keempat ya. Untuk minggu depan, silakan dikerjakan assignment yang keempat, di mana assignment yang keempat ini eh, mengimplementasikan metode di Python, tapi jangan khawatir karena coding dalam Python lumayan rumit MapReduce-nya. Kita hanya sekedar panggil aja library MapReduce ya. Dan di sini nggak saya minta untuk menuliskan codingnya ya, hanya running codingnya aja ya. Tapi runningnya harus di Google Colab. Kalau di lokal komputer dia nggak akan sanggup karena harus pakai Spark. Ya, ini MapReduce-nya pakai Spark. Implementasi MapReduce yang paling populer saat ini. Ya. Silakan dibuka di Google Colab, ya, di running semua kode yang ada di situ. Kemudian eh kalau saya biasanya pakai Google Drive, ya, itu eh, tinggal klik aja maka dia akan bisa buka Google Colab, ya, di Google Drive. Dan juga kalau ada perubahan di codingnya itu disimpan di Google Drive juga. Jadi kalau kita upload ke Google Colab dan tertutup browsernya dia akan hilang. Tapi kalau Google Drive dia akan disimpan di Google Drive kita. Ya. eh Mana nih saya? Ya ini. Silakan dibuka di Google Drive, lalu dijalankan satu persatu codingnya, lalu lihat hasilnya. Kemudian diamati dan dihayati untuk bisa menjawab 4 pertanyaan yang ada di IPYNB ini. Ya, ada 4 pertanyaan berdasarkan hasil output coding yang dijalankan. Nggak perlu coding, tapi hanya running coding yang ada di BYNB ini. Ya. Silakan ditulis jawabannya langsung di komen yang ada di BYNB, lalu diurunkan ke e-learning. Ada pertanyaan untuk assignment yang ini? Ini tentang data perang ya di Vietnam. Ini tentang perang di Vietnam yang begitu besar datanya. Akhirnya coba analisa menggunakan MapReduce. Ini cuma main-main aja untuk MapReduce. Silakan dikerjakan eh, sampai pekan depan deadline-nya. Sampai di sini mungkin untuk kuliah kita pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Ya, Waalaikumsalam. sama-sama. Izin ya, Pak. Ya.